Anda kembali di Sinta Today, pemirsa. Manajemen kapal Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara mengaku kapal kelebihan muatan. Menurutnya ada transaksi ilegal di dalam kapal sehingga jumlah penumpang 2 kali lebih banyak dari data manifest. Data manifest KM Barcelona 5 yang terbakar di perairan Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara berjumlah 280 penumpang. Namun nyatanya jumlah penumpang yang dievakuasi petugas berjumlah 580 orang. Sementara kapasitas kapal seharusnya bermuatan maksimal 450 orang. Perairan depan Pulau Talise. Manajemen kapal Barcelona 5 mengakui kapal kelebihan muatan. Pihaknya menduga ada transaksi ilegal di dalam kapal sehingga jumlah penumpang 2 kali lebih banyak dari data manifest. Namun meski melebihi kapasitas KM Barcelona 5 diizinkan berlayar oleh petugas Kesyah Bandaran Manado atau KSOP. Itu hal yang yang terjadi dalam hal ini menjadi salah satu hak satu hal yang fleksibel terjadi dalam perusahaan pelayaran. Tatkala mereka naik di atas armada kami, KM Barcelona 5 ini, terus mereka tidak melakukan pembelian tiket di loket-loket kami di setiap pelabuhan. Mereka itu langsung naik di atas kapal. Namun mereka ini ditagih, Pak. Ditagih dalam tahap pemeriksaan tiket waktu perjalanan kapal. Pada waktu mereka tidak ada tiket, mereka tetap dikenakan biaya. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi masih menyelidiki penyebab kebakaran KM Barcelona 5. Investigasi sempat terhambat karena kapal masih dalam proses pendinginan dan berasap. Sebelumnya, kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di sekitar Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu siang. 5 orang tewas akibat kejadian ini. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, dilema beras oplos membuat Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya sidak ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Sementara itu, Menko Pangan juga menegaskan pemerintah menyepakati 3 poin berantas praktik beras oplosan. Tim Satgas Pangan Daerah Polda Metro Jaya memantau langsung kualitas dan perkembangan harga beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Sidak dilakukan setelah temuan rasa jumlah merek beras premium yang diduga tidak sesuai standar mutu dan takaran yang ditetapkan. Kami akan terus memantau gunanya apa untuk juga menjamin ketersediaan barang di lapangan, kemudian juga menjamin konsumen ataupun pembeli terhadap kualitas mutu daripada beras tersebut. Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari Satgas Pangan ini juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling jenis ataupun merek beras, dan sudah kita juga akan melakukan uji lab. Apabila kita menemukan unsur pidana di dalamnya, maka nanti kami dari Satgas Pangan, dalam hal ini khususnya kami dari Satgas Pangan dari Polda Metro Jaya, akan tegas untuk melakukan tindakan hukum. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ikut menyoroti permasalahan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Pemerintah pun menyepakati 3 poin berantas kasus praktik beras oplosan. Di antaranya, penegakan hukum yang tegas, percepatan operasi pasar, serta menghilangkan kategori kualitas beras. Bulog untuk mempercepat operasi pasar. Sudah ada 1,3 juta. Sudah ada 1,3 juta guyur ke pasar, tapi dengan pengawasan yang ketat. Ya, harus betul-betul itu SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP yang nggak dicampur-campur gitu ya.
Nantinya pemerintahnya akan membuat 2 kategori beras, yakni beras dan beras khusus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktik curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal banyaknya pengusaha nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras tetapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah. Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan. Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan. Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar. Pemirsa, Gubernur Jakarta menegaskan tidak akan melindungi pihak yang terlibat kasus beras oplosan. Sebelumnya, Barreskrim menyatakan salah satu pengusaha yang melakukan kecurangan adalah BUMD Pemprov Jakarta, yakni PT Food Station Cipinang Jaya. Satgas Pangan Barreskrim Polri mengungkapkan 3 produsen dan 5 merek beras premium yang diduga menjual beras oplosan atau tidak sesuai standar mutu. Salah satunya adalah BUMD Pemprov DKI Jakarta, PT Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung proses hukum yang saat ini berjalan. Bahkan ia tidak akan memberikan perlindungan hukum jika ada pihaknya yang terlibat. Jadi apapun yang menjadi keputusan Barreskrim, pemerintah Jakarta dalam hal ini memberikan dukungan support sepenuhnya, dan memang kalau ada kesalahan, kesengajaan siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan itu.
Pramono juga meminta agar keterbukaan dan transparansi dalam kasus ini dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap distribusi pangan di Jakarta. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan.